Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok tugas besar LMS, yaitu ingin menjelaskan tentang tugas besar kami dengan proyek tugas besar elemen mesin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Heroni, NRP 13. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal, NRP 22. Baik, kita langsung saja ke inti dari PowerPoint. Next. Nah, untuk deskripsi alatnya, yaitu soal ceritanya, yaitu diketahui sebuah motor listrik memiliki daya sebesar 800 watt. Nah, dengan cepat putaran yaitu sebesar 700 rpm. Yaitu tentukan diameter poros bulat untuk meneruskan daya tersebut. Nah, selain beban puntir diperkirakan akan mengalami beban lentur di masa mendatang dengan sebuah alur pasak yang mengalami tumbukan ringan menggunakan bahan dasar baja S40C. Oke, next. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama yaitu untuk mempermudah seorang tukang kayu memisahkan kulit kayu tanpa memukul dengan tangannya sendiri. Nomor 2, mempercepat pengerjaan. Nah, jadi inti dari tugas besar ini yaitu alat untuk melepas kulit kayu dari kayu intinya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan alat ini, seorang tukang kayu itu dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaannya karena dengan menggunakan motor listrik tersebut. Next. Macam-macam. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada motor listrik. Yang kedua itu ada puli. Yang ketiga itu ada V-belt. Yang keempat itu ada poros. Dan yang kelima ada pemukul. Nah, berikut adalah desain alat untuk pemisah kulit kayu. Mohon maaf jika gambarnya ini kurang bagus karena di sini kita itu sama-sama belajar. Lanjut. Itu yang poros. Nah, di sini yang kita hitung itu yang diketahui daya 18 watt dengan daya normal 1 sampai 1,5. Itu N sama dengan 700 rpm dan SF1 itu menggunakan baja karbon yaitu 6, SF2 itu 1,3 sampai 3,0. Sedangkan CB itu kita mengambil 1,2 sampai dengan 2,3. Bahan yang digunakan itu S40C atau sama dengan 55 kg per milimeter kuadrat. Yang ditanya itu D poros dan yang kedua itu pasak. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses perhitungan dari tahap 1 ya. Untuk tahap 1 itu yang diperhitungkan yaitu PD sama dengan FC kali P. Nah, untuk FC-nya sendiri tadi ketemu 1,5. Untuk P-nya ini 800 watt. Nah, jadi untuk tahap 1 1,5 kali 800 itu sama dengan 1200 watt. Diperoleh 1200 watt seperti itu. Dan untuk tahap keduanya yaitu AP sama dengan 2pi kali N kali T per 60. Nah, untuk rumusnya menggunakan seperti itu. Terus untuk yang dipertanyakan adalah T. Jadi
rumusnya menjadi 60 kali P per 2Pi kali N. Nah, untuk 60 ini yaitu udah ya, tetapan kali P-nya tadi yaitu diperoleh 1200 dibagi 2 kali P-nya yaitu 3,14 kali N. N-nya diperoleh 700. Nah, diperoleh yaitu 72.000 dibagi 4.396. Dan diperoleh hasil 16,37 atau sama dengan 16.370 Newton milimeter. Yaitu yang tahap ketiga, yaitu di tahap ketiga ini ada T izin. T izin ini sama dengan TB per SF1 dikurangi SF2. Di sini TB diketahui 550, SF1 itu 6, yang SV2 itu kita ambil 2. Dengan hasil itu 550 dibagi 4 atau sama dengan 137,5 Newton per milimeter kuadrat. TWOK itu kurang dari T izin. Max itu sama dengan TWOK dan juga sama dengan T izin. Hasil T izin sama dengan itu TWOK dan max. TWOK itu sama dengan T per I kali D kuadrat per 16. Dan selanjutnya yaitu untuk tahap keempat. Tahap keempat ini yaitu untuk rumusnya yaitu D pangkat 3 sama dengan T kali 16 per Pi kali TW. Nah, terus dikali KT kali CB. Nah, dengan T-nya sendiri tadi sudah diperoleh 6.370 Newton milimeter dikali 16, terus dibagi Pi 3,14 kali TW-nya tadi juga ketemu 137,5 Newton milimeter, terus dikali KT-nya yang diketahui diperoleh 1,5 dikali CB juga yang diketahui kali 2 juga, dan diperoleh hasil 785.760 dibagi 431,75. Nah, untuk hasilnya yaitu diperoleh 1819,94. Nah, terus diakarkan pangkat 3 dari 1819,94 diperoleh hasil 12,20 mm atau dibulatkan pada tabel yaitu sama dengan 14 mm. Di sini tahap kelima. Tahap kelima itu D sama dengan 18 mm, sedangkan DS itu sama dengan 14 mm. R sama dengan itu D dikurangi DS per 2, atau sama dengan itu 18 dikurangi 14 yang dibagi 2. D itu dapat dari tadi yang dibaca, yang dari atas, dan yang DS itu sama. Yang hasilnya sama dengan 2. Yang delta L itu sama dengan R per DS, atau sama dengan 2 bagi 14. Yang itu sama-sama dibagi jadi 1/7 atau sama dengan 0,142. Di sini delta L itu sama dengan 2. Itu ngambilnya dari tabel.
Dan beta sama dengan D per DS atau sama dengan itu 18 per 14 yang hasilnya 1,28. Berikut adalah tabel interpolasi karena dari tabel itu berbeda. Jadi kami itu melakukan interpolasi yang di bagian delta L itu di bagian X1 1,20, di bagian X 1,28 dan di bagian X2 itu 1,33. Yang beta itu X1 sama dengan 1,17 sedangkan X itu belum ketemu dan yang X2 itu 1,3. Berikut dari interpolasi. Interpolasi ini kita lihat itu dari X dikurangi X1 dan X2 dikurangi dibagi X2 dikurangi X1. Itu sama dengan beta itu X1 dikurangi X1 beta yaitu dengan 1,17 dibagi X3 X2 dikurangi X1 itu 1,17 dengan hasil perkalian silang itu 0,0104 sama dengan beta dikurangi 0,1521. 0,13 beta sama dengan 0,0104 ditambah 0,1521 itu dipindah untuk 0,13 beta itu dari yang atas atau yang sebelumnya. Yang terus lanjut 0,13 beta sama dengan itu hasilnya dari 0,0104 ditambah 0,1521 sama dengan itu 0,1625. Beta sama dengan itu 0,1625 itu dibagi 0,13. 0,13 itu pindah. Jadi hasilnya sama dengan 1,25. Delta L itu lebih besar daripada beta. Itu 2 lebih besar dari 1,25. Dan untuk tahap terakhirnya yaitu tahap 6 di sini dengan rumus TW sama dengan T per VD pangkat 3 per 16. Nah, itu dengan T-nya diperoleh tadi 16,370 dibagi Pi yaitu 3,14 PD pangkat 3 ya. Jadi 3,14 D-nya yaitu 14 pangkat 3 per 16. Nah, jadi diperoleh hasil 16.370 per 538,5 dan diperoleh hasil yaitu 30,39 Newton per milimeter kuadrat. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk T izin kali SF 2 per delta yaitu TW kali CB kali KT. Nah, untuk T izinnya tadi itu 137,5 diperoleh hasil itu dikali SF2-nya yaitu yang diketahui juga 2 per deltanya yaitu 2. Nah,
dengan TW-nya sudah diketahui juga, yaitu 30,39 dikali CB yang diketahui yaitu 1,5 kali KT juga sudah ada diketahui. Nah, yaitu diperoleh hasil atau perbandingan 137,5, yaitu lebih besar seperti itu dari 91,17. Kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan dalam melakukan perhitungan dapat dibuktikan bahwa alfa lebih besar daripada beta dengan hasil yang diperhitungkan poros di atas. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.